wabarakatuh. Kami akan mewawancarai panitia pemilihan guru dari Desa Jadisawit. Syarat apa yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar menjadi calon guru? Jadi yang pertama, syarat untuk mendaftar sebagai calon guru adalah warga negara Indonesia. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Terus memiliki ijazah SMP atau sederajat. Kemudian SMA boleh, itu minimal SMP. Kemudian selanjutnya adalah tercatat sebagai atau usia tercatat usia di atas 25 tahun. Dan yang penting itu adalah persyaratan yang mencalonkan sebagai calon guru itu ada tambahannya adalah hak pilihnya tidak sedang dicabut. Kemudian selanjutnya adalah tidak sedang dalam tindak pidana. Dalam hal ini dibuktikan dengan surat catatan kepolisian SKCK. Nah, itu semua ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ketika seseorang mau mendaftar sebagai calon guru di desa. Kemudian selanjutnya bagaimana proses seseorang bisa menjadi calon guru? Prosesnya seorang bisa menjadi calon guru itu adalah yang pertama berdasarkan perhitungan suara itu unggul sama. Kemudian yang kedua oleh panitia, mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, kemudian mengikuti kegiatan kampanye dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan guru berdasarkan Perda dan Pergub nomor 64A tahun 2020. Kemudian bagaimana presentasi atau perhitungannya saat dinyatakan salah satu calon guru itu menang dan menjabat menjadi guru? Seseorang bisa ditetapkan sebagai calon guru apabila kalau calonnya 2 orang maka harus 50 plus 1 atau 50% plus 1. Jadi kalau ada 3.000 hak pilih maka harus 1.501. Tapi kalau calonnya itu lebih dari 2 maka berdasarkan Perda dan Pergub itu harus yang lebih unggul di antara calon-calon lain. Tetapi keunggulan itu harus tersebar di beberapa TPS, karena pada musim pandemi COVID-19 ini pemilihan guru serentak di Kabupaten Indramayu menggunakan sistem TPS atau tempat pemungutan suara. Artinya tidak terkonsentrasi di balai desa, tetapi di masing-masing TPS. Yang satu TPS-nya itu kurang lebih atau tidak lebih dari 500 hak pilih. Jadi seseorang itu bisa dikatakan sebagai pemenang apabila ada 2 calon maka harus 50+1.
artinya 50% per satu. Tetapi apabila lebih dari 2 orang, maka dihitung berdasarkan keunggulan surat suara dan penyebaran surat suara di masing-masing wilayah. Jika dua calon kubu memiliki hasil perolehan suara yang sama, apa yang harus dilakukan? Nah, tadi ya. Jadi apabila ada 2 calon kubu yang memperoleh perolehan suara yang sama, maka harus dilihat prosentase dari masing-masing sebaran perolehan suara. Contoh nih, di Jatsektor ini ada 7 TPS. Nah, dikatakan unggul apabila seluruh perolehan suara calon yang unggul itu harus menyebar di 7 TPS. Jadi tidak boleh terkonsentrasi di 1 TPS. TPS 1 pasangan A mendapat perolehan suara 300, tapi di TPS yang lainnya itu hanya dapat 50, dapat 30, itu tidak menyebar. Jadi kalau menyebar semua, nah berdasarkan presentasi bahwa dikatakan pemenang apabila perolehan suara yang menang itu adalah di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 itu menyebar rata. Itu bisa dikatakan sebagai pemenang. Kalau hanya unggul itu di TPS 1 dan di TPS 5, berarti itu tidak dikatakan unggul atau menang. Itu sekarang sistem seorang calon kubu dikatakan sebagai pemenang dari pemilihan kubu pada tahun ini. Berapa lama seseorang menjabat menjadi kubu dalam satu periode? Seorang kubu satu periodenya itu berdasarkan undang-undang desa itu adalah 6 tahun. Selebihnya bisa dipilih kembali sampai masa jabatan 3 kali. Jadi sekali kepilih, kemudian periode yang kedua kepilih lagi. Boleh untuk periode yang ketiga kalau dipilih. Kalau untuk yang keempat kali nggak boleh. Jadi satu periodenya itu adalah 6 tahun. Berapa batas maksimal seseorang dapat berturut-turut menjadi kubu? Seseorang berturut-turut bisa menjadi kubu. Tadi periode pertama kepilih, mencalonkan lagi. Periode kedua kan kepilih lagi. Untuk periode yang ketiga nggak apa-apa. Nah, untuk periode keempatnya itu nggak boleh. Jadi batasnya adalah calon kubu bisa mencalonkan sebagai calon kubu lagi itu adalah hanya 3 periode. Ya udah. Ya, Bapak bersama.